Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu. Meski Vietnam yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2024, tapi nyatanya Indonesia juga yang terus menjadi sorotan. Sebuah hal yang sekali lagi menjadi bukti kalau Indonesia adalah tim yang paling seksi di Asia untuk saat ini. Apalagi setelah baru-baru ini, Pak Erik membuat keputusan krusial di awal tahun 2025 dengan menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert. Dari keputusan itu, banyak yang menganggap kalau Pak Erik sedang melakukan perjudian besar. Tapi tidak bagi Madam Phang. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Pak Erick Thohir membocorkan rencana yang tentunya akan membuat timnas Indonesia semakin kuat lagi. Bahkan Pak Erik ini akan membuat Indonesia menjadi salah satu tim raksasa Asia. Thailand juga mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial, plus para pemain dan pelatih dari Eropa, membuat level timnas Indonesia meningkat. Di setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Awal tahun 2025 menjadi tahun yang penuh kejutan bagi timnas mania dimanapun berada. Bagaimana tidak gitu loh. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatan besar setelah menunjukkan penampilan luar biasa bersama Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mampu lolos ke Piala Asia 2 tahun secara beruntun, bahkan timnas U23 sempat lolos ke babak semifinal sebagai tim debutan dan tim termuda saat itu. Bahkan kini, di babak round 3, Indonesia mampu menjadi tim debutan dan mampu bersaing dengan menempati peringkat 3 klasemen sementara. Setelah sebelumnya banyak tim yang menganggap remeh timnas Indonesia, namun kini Coach Shin sudah tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia karena Pak Erik sudah menunjuk Patrick Kluivert. Legenda timnas Belanda itu memiliki target tinggi dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 sisa laga yang dimiliki, Patrick Kluivert diharapkan bisa memenangkan 3 dari 4 pertandingan tersebut. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna, kita legenda. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau Patrick Kluivert tidak akan datang sendirian, dirinya akan didampingi oleh 2 asisten pelatih hebat. Pertama, Alex Pastoor. Ia adalah pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang solid di sepak bola Belanda. Ia pernah menangani beberapa klub Eredivisie seperti NEC Nijmegen dan Excelsior. Alex Pastoor bahkan berhasil membawa Excelsior promosi ke Eredivisie pada musim 2009-2010 setelah memenangkan play-off melawan Sparta Rotterdam. Prestasi ini semakin istimewa karena Excelsior dikenal sebagai klub dengan sumber daya terbatas. Gimana dengan Danny Lanzat? Pria 48 tahun ini ternyata dipilih sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert karena jago berbahasa Indonesia. Namun tentu, ia juga memiliki cukup banyak pengalaman saat pernah jadi asisten pelatih di beberapa klub Belanda hingga klub Asia seperti Al Ittihad. Jelas, kehadiran 2 asisten pelatih ini akan membantu Patrick Kluivert sebagai pelatih. Coba menutup kelemahan dari Patrick Kluivert. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Alex Pastoor bakal bawa Indonesia bermain total football. Tim pelatih baru yang dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Danny Lanzat adalah kombinasi yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki peran yang saling melengkapi. Menurut analisis dari Nimin, ketiganya nantinya akan memiliki kontribusi dan peran berbeda dalam upaya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Sederhananya, Patrick Kluivert akan jadi pemimpin yang menetapkan filosofi dan strategi keseluruhan. Sedangkan Alex Pastoor bakal menerjemahkan filosofi tersebut menjadi taktik dan formasi di lapangan. Gimana dengan Danny Lanzat? Sosoknya kami prediksi akan memiliki tugas untuk menjaga hubungan tim, mengembangkan potensi pemain, dan memastikan komunikasi yang lancar. Hal itulah teman-teman yang saat ini membuat Mimin gak sabar ngelihat seperti apa penampilan timnas di bawah tim pelatih Patrick Kluivert. Seperti kita tahu, Patrick ini juga punya filosofi sepak bola menyerang. Ia percaya bahwa menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Filosofi ini mendorong permainan agresif dengan fokus pada penguasaan bola dan transisi cepat. Dan jika semua berjalan lancar, maka jangan kaget kalau Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Asia. Bahkan Thailand pun sudah mengakui kalau level Indonesia kini sudah di atas mereka. Semangat membara melangkah maju, mimpi Madampang makin sulit kalahkan Indonesia. Jual kemenangan itu. Seperti kita tahu, kalau Madampang ini sudah berulang kali bertemu Erick Thohir. Dan dirinya mengaku sedikit banyak tahu arahan rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Lebih lanjut, ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Dimana artinya sama seperti apa yang diutarakan Madampang, kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar tidak usah banyak bertingkah lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih, apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal mustahil lagi untuk dibicarakan. Dan dengan kekuatan dan reformasi skuad Garuda yang terus berbenah membuat Thailand mengakui kalau bakal kesulitan kalahkan Indonesia. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Dan terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat amat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat, karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Dari situ, kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat ini. Tentu sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Karena sejatinya, tim ini masih dalam proses berkembang. Dan segala pujian yang terlontar tadi, sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Kita legenda.